bangsa ini tidak tercerabut dari akar budayanya. Maka perlu adanya penggalian nilai luhur yang berbasis pada kearifan lokal. Jadi Barat tetap dikaji, Jawa dipakai, Timur Tengah tetap digarap, sehingga menghasilkan perpaduan yang harmonis. Semester yang akan datang perkuliahan, dan yang kedua ini dalam rangka memberikan pesan-pesan luhur kepada para calon wisudawan, para calon insinyur fakultas teknik yang kurang lebih sekitar 78 wisudawan. Mudah-mudahan dengan pagelaran wayang kulit yang akan Bimantoro Kamandar ini, ajaran-ajaran luhur yang jadi Bimantoro kepada Ki Dr. Permadi. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah pagelaran wayang kulit sampai paripurna. Mungkin selanjutnya memberikan petunjuk, memberikan sambutan kepada semuanya. Pada Prof. Fadli, kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mliginipun saha pengrawit lan sang-sangsipun dumateng ngarsanipun Pak Dekan Fakultas Teknik Mas Iskandar Yasin, Dr. Iskandar Yasin, lan sedaya dosen, karyawan, mahasiswa Fakultas Teknik, dumateng ngarsanipun Bapak Ibu para sedherek ingkang rawuh wonten ing kula minangka ingkang dipun sepuhaken Rektor UST, pimpinan UST, ingkang sepisan Kawedar. Yang monggo dumateng para rawuh, kula suwun menawi boten wonten menawa istilahipun boten wonten pidamelan ingkang langkung penting saged mirsani ngantos paripurna, ngantos rampung. Salajengipun kula matur saestu kula nyuwun agunging samudra pangarsam. Mekaten salajengipun simbolis. Mari kan
sebentar, yang Dewantara Kawedar ini intinya sebenarnya apa ini? Pemikiran Ki Hajar yang mana ini? Ajaran Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan nilai kebangsaan. Tentang Ki Hajar Dewantara sebagai yakni nilai kebangsaan, nilai kebudayaan, nilai kemanusiaan, nilai keagamaan yang berjalan secara selaras, serasi, dan seimbang. Relevansi dengan praktek bernegara kita pada masa sekarang masih begitu penting, begitu urgen supaya bangsa ini tidak tercerabut dari akar budayanya. Maka perlu adanya penggalian nilai luhur yang berbasis pada kearifan lokal, yaitu mawas diri, kapribaden katimuran. Oh gitu ya, yang itu misalnya apa yang selain yang ngasosong tulodo dan sebagainya, apa? Mesu budi, ngelmu laku, jongko jangkah kudrat wiradat, kesatuan antara pikiran, gagasan, jiwa raga, lahir batin. Itulah jiwa ketimuran asli. Barat tetap dikaji, Jawa dipakai, Timur Tengah tetap digarap, sehingga menghasilkan perpaduan yang harmonis. Ketimuran dan sebagainya itu selama ini kan mungkin anak-anak muda masih semakin tidak mengenal. Perlu sekali adanya kesadaran untuk menggali kearifan masa lampau yang sudah teruji dalam lintasan sejarah, meliputi unggah-ungguh Tata Krama Subasita yang tetap relevan, tetap berguna bila diterapkan pada masa lalu, masa kini, dan masa datang. Terima kasih Dekan. Ini kayaknya formatnya kan baru ya, selama ini mungkin diskusi, secara siang, seminar dan sebagainya, tapi ini pengajaran apa? Ajaran Ki Hajar tapi dengan format wayang. Kenapa seperti itu? Jadi memang ini kita nganu ajaran Ki Hajar Dewantara dengan format Ringgit Wayang Purwo. Memang ini salah satu terobosan baru, karena di dalam menyampaikan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara terutama kepada para siswa, kepada para mahasiswa kami, kepada para dosen, itu memang harus senantiasa kita update terkait medianya. Nah, ini kita menggunakan format wayang kulit gitu. Ini juga dalam rangka ada sekitar 78 calon wisudawan kami, sehingga ini kami bekali dengan ajaran-ajaran luhur lewat Ringgit Purwo ini. Kemudian juga ini adalah untuk menyongsong semester yang akan datang, yakni perkuliahan yang akan datang. Ya wajib sudah wajib nonton ini ya? Ini ya jelas wajib nonton, karena ajaran Ki Hajar Dewantara ini kan ajaran-ajaran luhur di dalam kehidupan maupun di dalam kehidupan, sehingga mereka ya harus selalu ingat. Makanya dengan media wayang kulit ini mungkin jadi sangat menarik bagi mereka. Ini ajaran Ki Hajar yang dari apa ini? Ya, ini pada waktu pendirian Taman Siswa tahun 1922 itu kan memang pendidikan nasional itu kan belum ada, pendidikan masih di tingkat elit para kaum bangsawan dan lain sebagainya. Nah, dengan Ki Hajar mendirikan Taman Siswa ini sehingga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nanti lakonnya ada lakon pertama Jejeran, di mana pendirian Taman Siswa. Kemudian juga dari yang kedua, adegan yang kedua yakni terutama para kolonialis penjajahan itu bereaksi terhadap pendirian Taman Siswa ini. Karena apa? Karena para pribumi, rakyat jelata itu jadi bisa merasakan yang namanya pendidikan dan pengajaran. Dulu waktu Taman Siswa berdiri ini hampir 90% lebih ini kan masyarakat buta huruf. Tapi semenjak adanya Taman Siswa di zaman penjajahan kolonial Belanda maupun zaman penjajahan Jepang, setelah Taman Siswa berdiri, maka melek huruf ini menjadi
luar biasa sekali, sehingga yang tadinya 95% buta huruf menjadi sekitar bisa turun menjadi sekitar 70-an% buta huruf. Nah, kemudian dengan Ringgit Purwo ini bisa kita sajikan kronologis perjalanan perguruan Taman Siswa sehingga sampai saat ini. Jadi kita Fakultas Teknik ini berencana juga dengan Ringgit Purwo ini semacam awalan kita akan mendirikan pusat studi teknik Kapujanggan, sehingga teknik Kapujanggan. Jadi kita Fakultas Teknik akan mengkaji pustaka-pustaka kuno, baik itu di Keraton Kesultanan Yogyakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian Pakualaman, Mangkunegaran. Di sana banyak sekali di pustaka-pustaka kuno ini tertulis tentang teknik metalurgi, teknik logam, kemudian tentang infrastruktur keraton, tentang bangunan keraton, ada hubungannya arsitektur, kemudian teknik mesin, kemudian juga harus kita ingat waktu zaman abad 17-18 keraton-keraton itu kan punya pabrik-pabrik gula yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, itu juga teknik industri, jadi mendukung itu. Makanya teknik Kapujanggan ini nanti bisa mengkaji kembali keunggulan-keunggulan terutama pada waktu dulu. Ya, terima kasih.